Hey headphones, take photo. Tuh kan. Oke, jadi ini adalah Bose Quiet Comfort yang surprisingly harganya ini affordable untuk ukuran brand sepremium Bose. Harganya itu 2 juta. Biasanya Bose Quiet Comfort seri ini itu biasanya di atas 3 juta. Ya mirip-mirip lah sama kompetitornya kayak Galaxy Buds ataupun AirPods atau punyanya Sony. Tapi ini kenapa harganya kok 2 juta? Apa ada yang dipangkas? Kita bahas di video ini. Kalau kita ngomongin Bose, wah di otak saya itu langsung ke brand wash ya. Kalau Bose itu adalah ya suaranya itu bakalan ngebass, balance, premium, dan fit serta nyaman di telinga. Apalagi ini seri Quiet Comfort. Dulu kita udah pernah ngebahas seri Quiet Comfort dan harganya itu memang di atas 3 juta. Nah sekarang si Bose ngeluarin harga yang lebih affordable dengan kisaran 2 jutaan aja. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan coba kita lihat ya dengan harga 2 juta ini kita dapat apa aja dan fiturnya apa aja. Tapi fun fact kalau saya lihat di websitenya, website globalnya ya harganya itu $179. Yang berarti harusnya itu 3 juta lebih. Tapi di market Indo harganya itu lebih terjangkau. 2 jutaan loh ya. Dan kalau saya lihat di websitenya sih ada banyak banget fitur yang nanti bakalan kita bahas. Boxnya sih simple gini aja. Terus di sini ada tulisannya made for iPhone, iPad dan juga works with Android. Jadi semua device bisa. Terus kalau dari segi desainnya ya ini tipikal desainnya seri Quiet Comfort ya. Desainnya itu kayak kacang gitu. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Wah, di sini ada tagline seperti biasa Bose says the sound. Ini bukannya gimana nih? Oh, dari sini. Ada kabel Type A to Type C buat ngecas, terus juga ada ear tips dengan ukuran S, M dan juga L. Kenapa M-nya ini di bold? Berarti yang dipasang, yang udah kepasang di earbuds-nya itu berarti yang M. Nah, jadi kita dapatnya ukuran L dan juga S ya. Karena kan lubang telinga orang itu beda-beda. Biasanya sih yang suka digibah, lubang telinganya itu lebih gede. Enggak ya, bercanda ya. Dan udah itu aja sama buku panduan yang nggak mungkin kita baca juga karena setupnya kalau dari experience saya setup Bose itu gampang banget. Nah, ini TWS Bose-nya ya. Casingnya ini ya kayak signaturenya Bose. Dia lumayan bulky. Jadi kalau misalkan kita pakai celana jeans, terus di kesa atau di saku, lumayan ngeganjel sih. Bobotnya itu ada di 47 gram. Kalau untuk earbuds-nya, bobotnya itu ada di sekitar 10 gram. Dan desainnya ini ciri khas Bose banget sih. Untuk casingnya ini dia pakai plastik polikarbonat yang tutupnya udah lumayan premium sih. Nah kalau kita ngomongin baterai, Bose bilang kalau misalkan single charge, earbudsnya itu bisa tahan sampai 8,5 jam. Untuk sebuah TWS 2 jutaan ini gokil kalau 8,5 jam. Dan kalau sama case-nya di total itu 31,5 jam. Cuman yang menarik dari TWS Bose ini selain suara dan juga mikrofon yang menurut saya juga udah oke di kelas harganya, ada banyak banget fitur di aplikasinya. Nah, nih kalau kalian lihat banyak banget kan ya fitur yang ada di aplikasinya. Yang pertama ada noise control ya ini standar. Jadi kalau misalkan kita mau noise cancellation-nya off, wah suara AC, suara PC langsung kedengar. Terus juga ada mode awareness yang ini kalau misalkan kita lagi lari outdoor atau olahraga outdoor, suaranya itu bakal lebih masuk karena mikrofonnya bakalan masukin suara environment juga. Nah yang menarik kalau kalian lihat di sini ada voice commands juga. Jadi caranya, perintahnya kita tinggal bilang hey headphones, aware on. Nah jadi bakalan ada suara ketika kita bilang hey headphones, itu ada kayak semacam suara ceduk. Nah dia bilang kayak suara Siri lah. Jadi kalau misalkan kata pertamanya harus hey headphones dulu baru perintah setelahnya. Contoh lagi ya, hey headphones, quiet on. Tuh dia pindah kan. Selain noise control kita juga bisa custom si equalizernya ini. Jadi mau yang kayak gimana atau bisa kita custom juga. Tapi kalau saran saya sih, saya sukanya yang mode flat ya. Karena suara bass dan komponen lainnya itu separasi musiknya itu kayak jelas gitu. Kalau misalkan kita mau dengerin lagu-lagu yang orkestra, akustik, jazz. Tapi kalau misalkan kalian mau dengerin lagu yang genre-genrenya itu EDM, bisa yang bass boost ini. Ini suara bassnya kayak langsung dam, enak sih. Terus juga ada touch control. Nah, ini mirip-mirip sama mouse atau keyboard makro lah ya. Di sini kita bisa set kalau misalkan single press itu fungsinya apa, double press apa, triple press apa, dan hold apa. Kita juga bisa custom yang kiri itu buat apa, yang right itu buat apa. Dan customnya kalau saya select, oh banyak banget customnya ya.
Untuk perintah-perintah voice control tadi kita bisa lihat di sini mulai dari volume up, volume down, terus ganti noise cancelling, terus sampai bahkan take photo. Take photo pun ada ya, dan ini menarik sih. Coba saya buka aplikasi kamera dan kita tes ya. Hey headphones, take photo. Tuh kan. Terus selain voice control juga bisa kita custom kalau misalkan buka aplikasi kamera seperti ini, kita bisa pencet yang sebelah kiri untuk take foto. Nah, jadi lebih enak aja kalau misalkan kita pakai selfie stick atau apa yang jarak untuk jari ke HP itu jauh, kita bisa pakai perintah shortcut. Bisa seperti ini atau bisa pakai voice control tadi. Terus juga ada multi point. Nah, multi point ini fungsinya kalau kita punya beberapa device, contohnya kita mau koneksikan si Bluetooth-nya ini ke HP, ke tablet, ke PC, ke laptop, itu bisa sekaligus bareng-bareng multi point. Jadi kita nggak perlu repairing ulang yang memakan waktu. Terus voice control ini juga bisa kita pakai ketika ada telepon ya. Coba Sah, teleponin aku Sah. Nah, ini kan udah telepon dari Yanza ya, dan TWS-nya bakalan kayak mbak-mbak ngomong, WhatsApp call audio from Yanza. Nah, kita tinggal bilang accept. Tuh, kan? Langsung keangkat ya. Kalau di AirPods itu bisa menggunakan ngangguk-ngangguk dan nge-notes, tapi kalau di sini bisa pakai voice control. Kita coba lagi, sekarang kita reject. Sah, sekali lagi Sah. Reject. Tuh, dan cukup responsif ya, dan langsung ada muncul call rejected. Terus buat yang suka pakai Google ataupun Siri, dia juga bisa voice command untuk memanggil asisten kita. Contohnya, hey headphones, assistant. Tuh, Sirinya, tapi ini kan ribet ya, mending hey Siri, lebih simpel aja daripada hey headphones, assistant. Kan lebih cepat, hey Siri. Terus kalau misalkan kita lagi main game, dia juga ada mode low latency ya. Jadi ada yang single session atau always on atau kita off kan. Kalau misalkan kalian sering main game, saran saya sih yang pakai always on ini. Yang low latency ini fungsinya kalau kita lagi main game, suara di game itu untuk masuk ke TWS itu lebih cepat lah. Jadi delaynya tipis ya, masih delay karena Bluetooth tapi lebih rendah. Terus di apps-nya ini juga ada battery prediction, jadi dia bisa tahu kira-kira sampai berapa jam TWS-nya bakalan habis. Nah, ini enak nih. Jadi kalau misalkan kita lagi dengerin musik atau nonton film yang seru, kita bisa lihat dulu, ini kira-kira habisnya berapa jam. Nah, kalau misalkan filmnya 2 jam, battery prediction-nya setengah jam, kan kita cas dulu ya. Dan sekarang saya coba untuk putar lagunya ini ya. Ini lagu favorit saya kalau misalkan dengerin lagu Frekuensi Lu. Kita coba di volume 8. Gila kenceng banget. Dan kita coba pakai noise cancellation. Bocor gak Sah? Suaranya bocor ya kata yang saya nunggu momennya yang pas betul. Padahal ini tadi flat ya, coba kita ganti bass boost. Bassnya tuh jadi kayak berlayer gitu. Kalau bass reducer, iya dia berkurang. Tapi kalau lagu ini sih paling enak bass boost sih, lebih mantep. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mikrofon dari Bose Quiet Comfort. Kira-kira seperti ini saya pakai mode quiet ya. Dan mungkin sambil kita tes, ini contohnya kita lagi meeting online sambil pakai keyboard mechanical ya. Kira-kira suaranya seperti ini. Apakah suaranya terreduce dengan baik? Coba kalian tuh di kolom komentar. Ini udah lumayan berisik sih. Kalau kurang berisik, nah tapi nggak mungkin sih meeting seberisik ini, karena kalau biasanya pakai mechanical, ya paling disuruh keluar ya dari meetingnya. Fitur lain dia ada adjustable equalizer. Jadi kalau kalian nggak cocok dengan 5 equalizer tadi, kalian bisa custom sendiri. Dan dia juga udah punya sertifikasi IP rating X4 yang tahan sama splash water. Jadi kalau misalkan lari atau olahraga dan berkeringat, keringatnya masuk ke earbuds-nya, itu masih aman aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Bose Quiet Comfort. Dan kesimpulannya menurut saya dengan harga 2 jutaan, seperti yang kalian lihat tadi, fitur AI, bukan fitur AI sih, Bose gak bilang ini fitur AI, tapi mungkin saya juga terpengaruh pasar ya. Sekarang apa-apa AI, pokoknya voice commands, voice control AI, remote jadi AI. Nah, Bose gak masuk ke situ. Ya fiturnya banyak, tapi dia nggak sebut AI. Dan kalau kita lihat fiturnya tadi bukan hanya noise control, equalizer, tapi juga ada beberapa fitur yang berguna kayak low latency audio buat gaming, terus juga ada smart call yang tinggal bilang accept aja kalau misalkan kita males ambil HP dari kantong kita. Cuman kekurangannya menurut saya sih
TWS-nya ini masih terlalu, case-nya ini masih terlalu bulky. Jadi buat yang orang kayak saya yang jarang bawa tas waist bag, ini agak repot kalau misalkan ketika saya pakai jeans karena bakalan kerasa bulky. Dan sayangnya dia belum mendukung fitur wireless charging kayak kompetitornya. Tapi ya wajar sih karena kompetitornya itu harganya di atas 3 juta semua. Tapi selain itu, kalau kalian cari TWS dengan active noise cancelling yang pekat banget, tapi telinga kalian nggak terlalu sakit ketika dipakai, terus fiturnya juga banyak, si Bose Quiet Comfort ini bisa menjadi referensi yang menurut saya ya salah satu TWS dengan harga 2 jutaan yang lumayan worth it. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!